Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Mini Countryman C. Untuk harga OTL Jakartanya di 1.214 juta rupiah per Mei 2025. Untuk lampu utama dia menggunakan proyektor LED dengan cornering light LED di sebelahnya dan LED DLL di sekeliling yang berperan juga sebagai lampu sen. Ada kondensor 6 titik dan untuk di depannya seperti ini bermotif garis vertikal putus-putus dengan list gold di sekeliling dan sensor radar buat fitur ADAS di tengahnya serta ada panel gold di tengah bumper depan ya. Selain sensor radar, fitur ADAS juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada forward collision warning dengan automatic emergency braking yang bakal ngasih tahu ke pengemudi dengan suara peringatan kalau ada resiko tabrakan di depan kita dan bakal ngerem secara otomatis kalau kita tidak gubris. Ada lane departure warning yang bakal dikasih peringatan kalau mobilnya keluar dari jalur tanpa menyalakan lampu sein. Ada lane change warning dari blind spot monitor yang bakal dikasih peringatan jika ada mobil di kiri kanan 3/4 kalau kalian nyalakan lampu sein ke arah situ dan berusaha pindah ke jalur tersebut, serta bisa koreksi setir juga di lajur semestinya. Ada exit warning yang pintunya bakal dikunci kalau seumpamanya mau buka pintu tapi ada objek yang melintas dengan cepat. Dan dia juga ada driver attention alert yang bakal dikasih peringatan kalau drivernya terdistraksi main HP atau meleng kiri kanan. Velgnya 19 inci 6 twin spoke 2-tone polish dengan profil ban 225/45 ring 19. Ban itu memakai Pirelli P0. Rem depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Ada over fender berwarna hitam doff yang menjadi ciri khas crossover dengan motif garis putus-putus kalau dilihat secara dekat. List gold di side skirt. Kaca spion warna bodi dengan lampu sein LED dan ada indikator blind spot monitor di dalamnya. Serta ada roof rail warna bodi di atas sini. Door handle warna bodi model cungkil dengan akses maki mode sentuh di pintu pengemudi. Untuk lem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Tangki bensin di sebelah kanan yang dianjurkan untuk meminum oktan 95 ke atas, ya sejenis Pertamax Green atau Shell V-Power. Serta ada panel warna bodi dengan motif seperti gunung gitu di pilar C. Sebelum ke belakang, kita bahas dimensinya. Mini Countryman generasi ketiga memiliki panjang 4.433 mm, lebar 1.843 mm, tinggi 1.656 mm, dan wheelbase 2.692 mm. Itu lebih panjang 120 mm, lebih lebar 22 mm, lebih tinggi 99 mm, dan wheelbase lebih panjang 22 mm dibanding generasi kedua, yang dijamin kelegaan kabin dan kapasitas bagasinya lebih luas. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur. Nah, bentuk lampu belakang dan LED DLL-nya bisa kalian ubah-ubah di layar tengah sesuai keinginan kita, yaitu klasik, far forward, dan John Cooper Works. Ada reflektor mode vertikal, parkir sensor belakang 6 titik, panel gold dan fog lamp belakang LED di tengah bumper belakang. Dan untuk knalpot berada di sebelah kiri sini yang menghadap ke bawah. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena yang uniknya bermodel setengah gini. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Buat mesinnya sendiri dia berkode B38A15P 1500cc 3 silinder 12 katup turbocharged. Mesin ini memiliki output tenaga sebesar 168 dk dan torsi 207 Nm. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 8,3 detik dan bisa meraih top speed hingga 217 km per jam. Untuk ruang mesin dari cat warna bodi lengkap dengan strut bar untuk meningkatkan rigiditas. Sedangkan buat kap mesinnya sedai cat warna bodi lengkap dengan peredam serta sedai tahan sama hidrolik di kedua sisi. Mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi dual clutch 7 percepatan.
Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan coklat muda. Buat bahan doting depannya sendiri menggunakan bahan fabric daur ulang di atas berwarna gradasi biru muda dan coklat muda, biar terlihat lebih unik dan berbeda dibanding kebanyakan mobil lainnya yang mostly menggunakan soft touch. Selain itu ada bahan soft touch baik di armrest maupun di tengah, dan plastik keras di bawah. Di bawah ada speaker, tombol untuk buka tutup power back door, tempat botol, dan door pocket. Di tengah ada electric mirror dengan electric retract dan auto folding. Pengunci pintu, power window yang sudah all auto, dan pengunci jendela. Serta di atas ada door handle gold mode vertikal. Transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest. Pedal gasnya boboda organ ya. Ada port OBD scanner di balik cover ini. Kisahnya yang bisa dibuka tutup dengan list gold. Dan untuk bahan dashboard menggunakan plastik keras yang kebanyakan orang tidak disentuh, lengkap dengan heads-up display dan bahan fabric daur ulang berwarna biru muda, plus ambient light yang memproyeksikan dari sebelah kiri kanan housing instrument cluster. Setirnya 3 palang yang diapisi kulit dengan sport grip yang sangat tebal di 10 dan 2, dan ada fabric loop di bawah spok sini biar terlihat unik gitu. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth telephony dan voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang saya kurang tahu sudah adaptif atau belum. Komen di bawah ya kalau kalian tahu. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada saka lampu sein dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saka utama yang sudah auto dan fog lamp belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada saka wiper yang sudah auto yang bisa diatur interval waktunya dan wiper belakang. Untuk pengaturan setir, knee tilt dan teleskopik. Head unit sudah terintegrasi atau mini disebut juga dengan Mini OS 9 dengan layar sentuh berukuran 9,4 inci berbentuk lingkaran seperti ciri khas mini dari zaman dulu dengan dukungan navigasi, over-the-air updates, Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, dan personal assistant. Ini sekarang berada di main menu yang isinya ada pengaturan Bluetooth, ada navigasi yang isinya ada peta yang bisa kalian zoom in atau zoom out dan bisa set route guidance di sini. Mode audio, personal assistant, melihat cuaca, data perjalanan yang isinya ada mileage, konsumsi BBM, baik rata-rata maupun real time, waktu tempuh, dan jarak tempuh yang bisa kalian reset di sini, serta ada jam tanggal. Ada shortcut ke AC yang sudah dual zone auto climate control, jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Ada shortcut ke media, home, apps, navigasi, telepon, dan mini ID. Di menu apps, kalian bisa login ke mini ID, mengakses ke personal assistant, mini connected apps, Android Auto, Apple CarPlay, melihat informasi cuaca, data perjalanan yang sudah dijelaskan tadi, pengaturan layar yang isinya bisa mengatur kecerahan dari layar tengah saat malam hari. Ada experience view dan experiences yang isinya ada 8 mode berkendara yang bisa kalian pilih. Yaitu timeless seperti ini dengan layout speedo format analog gini kayak zaman dulu. Balance seperti ini dengan wallpaper gelembung yang ngeblur. Trail seperti ini yang isinya ada kompas, steering angle, kemiringan mobilnya, dan koordinat. Vivid seperti ini dengan pilihan mode media, yaitu FM, AM, Bluetooth audio streaming, dan lain-lain. Personal seperti ini dengan wallpaper matahari terbenam di area pegunungan. Nah, wallpapernya bisa kalian ganti dengan pilih icon wallpaper di sebelah kanan layar tengah. Green seperti ini yang isinya ada power meter, sisa bensin, dan skor berkendara. Gold seperti ini yang isinya ya gitu dah. Dan go-kart alias sport seperti ini dengan motif checkered flag di sebelah kiri kanan speedo. Keren ya? Lanjut, ada kenyamanan kursi yang isinya bisa set memory seat sebanyak 2 slot, comfort exit yang otomatis jok pengemudinya mundur kalau kalian buka pintu pengemudi dan kembali ke setelan semula kalau pintu pengemudinya ditutup dan lain-lain.
Ada pengaturan kunci yang isinya bisa menambahkan perangkat sebagai remote mobilnya dan menambahkan keycard di sini. Ada mini assistance, media, navigasi, notifikasi, melihat sisa storage yang kemakan dari 128 GB. Ada parkir yang isinya bisa mengakses ke kamera mundur dengan indikator buat parkir sensor baik depan maupun belakang, bisa mengaktifkan park assist, dan bisa melihat kamera mundur dengan mode panorama, tapi sayangnya dia tidak ada kamera 360. Ada penerangan eksterior yang isinya ada pengaturan lampu utama yang sudah auto lengkap dengan auto high beam, fog cam belakang, dan ada lampu parkir kiri kanan. Serta ada pengaturan lampu eksterior yang diawali dengan mode lampu berkendara. Nah, sudah aku bilang tadi, di mode lampu berkendara, kalian bisa pilih antara klasik, favorit, dan John Cooper Works sesuai keinginan kita. Bisa on-off LED DL, bisa pilih ketukan dari one touch dan signal, format stylenya, follow me home, dan bisa on-off animasi sambutan atau perpisahan. Ada penerangan interior yang isinya bisa on-off setiap lampu baca dan lampu kabin otomatis nyala saat pintunya dibuka. Ada pengaturan berkendara yang diawali dengan bantuan pengemudi. Di menu bantuan pengemudi ada beberapa fitur ADAS yang sudah tersematkan di mobil ini yang sudah dijelasin tadi. Dan bisa set speed limit di kecepatan berapa. Ada pengaturan parkir. Dan bisa set intensitas getaran setirnya kalau mobilnya keluar dari jalur. Dan yang terakhir ada penggerak dan sasis yang isinya bisa on-off auto start stop, variasi dari rem parkir, dan bisa melihat VIN number di sini. Lanjut lagi ada pengaturan sistem yang isinya bisa ubah jam tanggal, bahasa, satuan, melakukan software update, on-off wireless charging, reset ke pengaturan publik, pengaturan Wi-Fi, dan pengaturan Bluetooth. Ada pengaturan AC, perangkat seluler, pesan mini, quick start guide, pengaturan pintu dan jendela yang isinya bisa buka pintu pengemudi saja atau semua pintu kalau kalian unlock pakai remote, unlock secara otomatis kalau kalian mendekati mobilnya dengan kunci, lock secara otomatis kalau kalian menjauhi mobilnya dengan kunci, on-off auto folding mirror, pintu otomatis terkunci kalau mobilnya di-unlock pakai remote tapi tidak dibuka pintunya sementara waktu, layar tengah otomatis mati kalau mobilnya dimatikan, dan membuka pintu pengemudi usai mengendarai mobil. Ada privasi data, radio, bisa melihat speedometer di sini, melihat status kendaraan, pengaturan suara yang isinya bisa mengatur treble bass, balance fader, suara beep kalau disentuh, on-off suara sambutan usai menyalakan mobil, dan lain-lain. Selain itu ada pengaturan telepon, Wi-Fi, dan bisa mengakses ke Winter Surprise di sini. Lah, kok ada Winter Surprise, Bang? Nah, karena saya rekam video ini di bulan Februari lalu saat musim dingin, tapi dipublishnya di bulan Mei, di mana sudah memasuki musim semi. Kalau kalian swipe dari bawah ke atas, kamu bisa menambahkan mini ID dan beberapa shortcut favorit di sini. Di bawah layar tengah ada volume dial yang difungsikan juga sebagai stick track dan tombol power. Toggle switch untuk mode experiences atau mode berkendara, yaitu go-kart, core, green, personal, vivid, timeless, balance, dan trail. Toggle switch untuk engine start stop, dan untuk gear shifter bermode elektronik kayak gini dengan low gear mode. Tapi sayangnya tidak ada pedal shift, serta ada electronic parking brake. Dan ke bawah ada tombol hazard yang berkedap-kedip sesuai irama, tombol shortcut ke pengaturan berkendara, kamera mundur atau park assist, dan ada tombol fisik untuk defogger depan dan belakang. Di bawahnya lagi ada Qi wireless charging, laci penyimpanan terbuka, dan 2 cup holder dengan list go di sekeliling. Ada laci penyimpanan tertutup yang bukanya unik ya menggunakan fabric loop ini. Laci penyimpanan terbuka, 2 port USB Type-C, dan power outlet. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch, yang sayangnya tidak bisa dibuka untuk mengakses ke konsol tengah seperti kebanyakan mobil pada umumnya.
Untuk jok, dia memakai bahan kulit berwarna coklat muda dengan motif pavlet di tengahnya dan emboss mini di backrest. Headrest untuk penumpang depan terintegrasi dengan jok atau masa Wika bilang seperti kursi pocong. Seatbelt baku depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster. Hangir depan model di track, near back di PLA, dan plafonnya mewah berwarna hitam. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu LED. Spion tengah sudah memakai famous auto dimming. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan bermodel sensor sentuh. Dan ada tombol touch sensitif untuk mengakses ketenangan interior di layar tengah. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin dan lampu LED. Serta di sisi pengemudi kedapatan hand grip model di track. Nah tadi ya ada ambient light di dashboard tengah sini yang otomatis menyesuaikan dengan mode berkendara yang kalian pilih. Selain itu juga ada ambient light di dashboard bagian bawah sini yang nyambung ke door-trim depan. Dan di door-trim belakang juga ada ambient light ya. Untuk glove box sudah adanya soft opening. Serta ini layout dari door-trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok pengemudinya elektrik 8 arah dengan memory seat sebanyak 2 slot. Dan ada penempatan apar di bawah jok pengemudi. Untuk mini Countryman generasi ketiga ini diimpor langsung dari Jerman alias CBU. Oh iya, ada tulisan mini yang memproyeksikan ke bawah di setiap pintu depan. Door-trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch fabric di atas, tapi ini berwarna single tone, bukan menggunakan dual tone yang bergradasi seperti yang di depan, serta ada bahan soft touch baik di armrest maupun di tengah, tapi tidak sempuk di depan. Di atas ada door handle gold dan power window sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Duduk di bangku belakang dari mini Countryman generasi ketiga ini, saya tingginya 169 cm, untuk legroomnya ini sangat lega loh. Begitu juga dengan headroomnya berkat tidak adanya panoramic sunroof. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya sangat leluasa dan paha saya tertepan dengan sangat baik. Nah, jok belakangnya bisa di sliding kalau mau menambah kapasitas bagasi lagi. Buat jarak slidingnya lumayan jauh ya. Buat legroomnya sendiri masih sangat memadai di belakang posisi mengemudi saya meskipun jok belakangnya dimajukan mentok. Nice! Ada zipper pocket di belakang jok depan kiri kanan. Di tengah sini ada 2 port USB Type-C untuk charging dan ventilasi AC 2 biji untuk penumpang belakang yang sayangnya tidak bisa diatur arah semburannya. Penggak depan tapi ada gundukan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ada varian all-wheel drive di luar sana. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Sayangnya tidak kedapatan panoramic sunroof buat mini Countryman C ini. Kalau mau dapat fitur tersebut harus pilih yang varian S ke atas ya. Di atas ini ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang belakang bermodel sensor sentuh. Hangir belakang model di track lengkap dengan kait di kiri kanannya. Near back di pilar C, seatbelt untuk bangku belakang sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Untuk penempatan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah baris belakang di plafon ya. Ada armrest untuk penumpang belakang dengan akomodasi 2 cup holder. Selain itu, ada isofix untuk jok belakang kiri kanan, serta ada emboss mini di backrest, dan aksen fabric di armrest belakang. Nah, jok belakangnya sendiri memiliki pipatan 40-20-40. Untuk melipat versi 20-nya, tinggal tarik strap di bawah sini. Dan strap ini berperan juga sebagai reclining untuk memaksimalkan kenyamanan di setiap backrest bagian belakang. Nah, kayak gini. Kalau di sebelah kanan sana diposisikan yang paling tegak, kalau di sebelah kiri sini diposisikan paling rebah. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik strap di bawah sini.
Ini yang versi 40-nya, baik di kanan maupun di kiri. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sampai bagasi. Untuk membuka power back door, selain menggunakan kick sensor, tombol di kabin pengemudi atau tombol dikunci, tinggal pencet tombol elektris di sebelah kiri kamera mundur. Buat kapasitas bagasi dari Mini Countryman generasi ketiga ini terbilang luas kalau jok belakangnya ditegakkan, ya anpala sama rivalnya. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melepas cargo cover dan melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri kanan bagasi ada kait. Sedangkan di sebelah kanan bagasi ada laci penyimpanan terbuka, power outlet, dan lampu bagasi LED. Dan di bawah lantai bagasi ada laci penyimpanan rahasia yang sangat besar, yang mungkin bisa menaruh ban serep full size lah. Untuk menutup power back door, selain menggunakan kick sensor, 3 pencet tombol ini. Nah, sayangnya untuk melipat jok belakangnya harus satu persatu, which is sangat ribet menurutku ya. Ada akses maki mode sentuh di pintu penumpang depan. Serta nih layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus memory seat sebanyak 2 slot seperti yang ada di jok pengemudi, serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Mini Countryman C. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye!